Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, salibatan ini adalah diriku jamaah salat maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat kalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedalam-dalam kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatnya bangnya dengan tinggi dan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegasingan hukum agasing umur umana ada kemaitong taati makino Selanjutnya kita sama-sama hadir untuk di tempat madadirin dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Setelah kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi waktu yang singkat, namun insya Allah penuh keberkahan ini bersama-sama bermajlis. Teringat perkataan seorang ulama kita, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau pernah berpesan, Inna lillahi jannatun fid dunya. Sejujurnya karena Allah Subhanahu wa taala lepas napare ini hubungan kumpul dari Nuh. Jadi ada surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Man lam yadkhul jannata Allah fid dunya lan yadkhul jannata Allah fil akhirah. Nah iya keenan tahu tadi bakal naunjuk surga Allah taala di dunia, maka mustahil naunjuk surga Allah taala di akhirat. Orang yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Ya, beritanya, apa surganya Allah di dunia? Hilaqul zikr. Surga Allah di dunia adalah ya majelis-majelis zikir, majelis ta'lim seperti itu. Dan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Sebenarnya di amal segala timungan surga, di salah-salah surga, taman-taman surga, maka singgah kata Rasulullah. Ya. Jadi ini diperintahkan untuk singgah. Ya. Nah, kita langsung datang. Ya. Kita langsung datang ke sini, kita niatkan berangkat dari rumah untuk sama-sama membiasakan diri kita agar senantiasa nyaman di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salam maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab kita. Kita Ad-Da' wa Dawa. Ini Masya Allah ya, lama sekali ini baru kita bisa lanjutkan ya, karena beberapa momentum ya, terakhir sebelum Ramadan ya, kita Ramadan tidak bisa melanjutkan pembahasan kitab yang sama. Setelah itu kita lanjutkan di bulan Syawal, di mana bulan Syawal ada beberapa momentum masuk Zulhijjah sekarang Muharram ya,
Mudah-mudahan di awal tahun baru ini, tahun baru Hijriah, kita kembali membuka lembaran yang baru dari kitab Ad-Da'u wa Dawa. Terakhir pembahasan kita jangan dirahmati oleh Allah berkaitan dengan beberapa min asaril ma'asi wa dzunub. Beberapa atau jadi antara bentuk hukuman atau ancaman serta efek buruk dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Bagaimana yang kita pahami bahwa tidak ada satupun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan dosa itu akan memberikan efek dampak buruk pada orang-orang yang melakukan. Dan terakhir, sebagai penutup dari bab efek buruk dari perbuatan dosa ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menutup perkataannya dengan perkataan yang luar biasa yang memberikan semangat bagi kita untuk berjuang agar senantiasa menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Famin a'zami uqubatiz dzunub", dari sekian banyak efek-efek buruk dari perbuatan dosa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, dan di antara bentuk efek yang paling buruk, kata beliau, al-khuruju 'anil siratil mustaqim fid dunya wal akhirah. Ketika dosa ini sudah sampai di level mengeluarkan kita atau menjauhkan kita dari jalan yang lurus di dunia maupun di akhirat. As-siratal mustaqim ini kan doa kita. Berapa kali kita baca sehari semalam? Ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa minta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Dan ternyata di antara efek buruk dari perbuatan dosa, kata Imam Qayyim, adalah al-khuruj 'anil siratal mustaqim. Ketika kita keluar dari jalur siratal mustaqim. Subhanallah. Di dunia dan di akhirat. Apa siratal mustaqim di dunia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini jalan lurus. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Berarti di antara efek buruk dari perbuatan dosa kita dijauhkan dari kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim, serta dijauhkan dari kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Di antara makna jalan lurus adalah jalan orang-orang yang diberikan petunjuk, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tidak sesat. Ini di antara efek paling buruk dari sekian banyak dampak yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Faslun. Ini kita lanjut pada bab yang baru. Tapi masih berkaitan dengan az-dzunub, dosa. Dan dosa mencari mana? Paling apa jadi? Mana sebut pakai cerita semangat sahabat. Aslul dzunub. Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang efek buruk dari dosa, sekarang kita berkenalan dengan dosa itu. Dosa itu apa sih sebenarnya? Apakah saking efeknya aja, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa itu. Kata beliau, "Walamma kanat adh-dhunubu mutafawitatun fi darajatiha wa mafasidiha, tafawatat uqubatuha fi dunya wal akhirah bihasabi tafawutiha." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dosa itu ternyata tidak satu level saja. Bertingkat-tingkat. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada derajatnya, berbeda-beda. Dan kata beliau bahwa hukumannya itu tergantung dari tingkatan dosa yang dikerjakan. Hukuman atau dampak buruk dari perbuatan dosa itu tergantung dari tingkat, derajat, dan jenis dosa yang kita lakukan, baik di dunia maupun di akhirat. وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِيهَا بِعَوْنِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ فَضْلًا وَجِيزًا جَامِعًا. Dan berikut kata Ibnu Qayyim kita akan sebutkan beberapa jenis dosa atau beberapa kriteria
dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia. Pertama kata beliau, asluha naw'an. Jadi as-salah dosa itu rupa salah. Ya. Sumber perbuatan dosa itu berasal dari dua hal. Tarku ma'murin wa fi'li mahdhurin. Ini riwayat salah. Jadi dua asal perbuatan dosa. Pertama, meninggalkan apa yang menjadi kewajiban, meninggalkan perintah, dan yang kedua wa fi'li mahdhurin, serta mengerjakan apa yang dilarang. Itu tadi. Ya, jadi sumber dosa kata Ibnu Qayyim mengerjakan meninggalkan apa yang menjadi perintah serta mengerjakan apa yang dilarang. Ini sumber dosa. Nah, kalau dalam dalam usul fikih atau dalam ahkam at-taklifiyah, inilah yang dibreakdown ke bawah, yang dirunut. Iya. Tarku ma'mur, meninggalkan perintah. Nah, perintah itu ada dua. Iya. Perintah ada dua. Yang pertama perintah ala wajhil ilzam, perintah tapi dalam bentuk mengilzamkan. Ini disebut dengan wajib. Yang kedua, al-amru la ala wajhil ilzam. Bentuknya perintah tapi tidak dalam bentuk ilzam. Nah, ini turun derajatnya, namanya sunnah. Ya, jadi sunnah itu asalnya adalah perintah. Iya. Sunnah wajib itu asalnya adalah perintah, tapi berbeda tingkatan perintahnya. Ya. Itu dalam usul fikih dikenal seperti itu. Ya, karena mengambil kaidah bahwa al-aslu fil amr yadullu 'ala al-wujub. Kata perintah hukum asalnya adalah menunjukkan pada sesuatu yang wajib. Ya. Jadi kata perintah dalam Al-Quran yang dirahmati oleh Allah itu semuanya bermuara pada hal yang diwajibkan. Illa ayyadulla dalilun ala adami wujubi. Kecuali perintah ini ada qarina yang mengalihkannya dari wajib sampai turun derajatnya menjadi sunnah atau mandub. Iya. Jadi hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Kecuali ada qarina atau ada dalil yang mengalihkannya dari wajib menjadi sunnah. Ya. Jadi itu sumber pertama. Tapi yang dimaksud dengan tarku ma'mur di sini adalah meninggalkan apa yang diperintahkan yang statusnya wajib. Ya. Ada pun meninggalkan yang statusnya perintah tapi bukan wajib, nah ini tidak dilabeli sebagai dosa. Ya, tidak dilabeli sebagai dosa. Nah, ini yang dikerjakan bahwa ya al-wajib ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Wajib adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Apa yang diberikan ganjaran pada orang yang melakukannya dan diberikan ancaman atau dosa bagi orang yang meninggalkannya. Itu wajib. Kalau sunnah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ya, mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya rugi. Ya. Jadi meninggalkan yang sunnah rugi. Nah, tidak berdosa tapi rugi. Ya. Dan itu semua adalah perintah. Ya. Tapi perintah yang dimaksud di sini adalah perintah yang sifatnya wajib. Begitu juga wa fi'lu mahdhurin. Ya. Mengerjakan apa yang dilarang. Itu juga bagian dari kriteria dosa. Ya, tapi ini harus dirincikan di sini. Karena larangan itu ada dua, Pak. Ya. Yang pertama, an-nahyu 'ala sabilil ilzam. Larangan yang dalam bentuk ilzam, ini yang dimaksud dengan haram. Yang kedua, an-nahyu la 'ala sabilil ilzam. Larangan tapi tidak dalam bentuk ilzam, artinya makruh. Ya, jadi makruh dengan haram itu beda, tapi sama-sama larangan. Iya, levelnya aja yang berbeda. Ya, levelnya yang berbeda. Nah, yang dimaksud dengan wafil mahdhur mengerjakan yang diharamkan, yang dilarang di sini adalah mengerjakan yang diharamkan. Jadi sumber dosa itu dua. Meninggalkan perintah dan mengerjakan yang dilarang. Wa huma dzambani alladzani iftara Allah Subhanahu wa ta'ala bihima abawayhi jinni wal ins. Dan dua jenis dosa inilah
ya, yang diuji, ya, yang Allah menguji dengannya dua makhluknya, dua bapak jin, dua bapak manusia dan jin, ya, abawal jin wa jin, ya, bapaknya jin dan bapaknya manusia. Dua dosa ini, Pak. Ya. Yang pertama Adam, ya, Adam alaihi salatu wassalam. Apa dosanya Nabi Adam? Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34 ada, ya, wa qulna dakhulu apa? Ya. Dan kami perintahkan wa qulna, ya, wa qulna li Adam kun wa qulna li Adam kun anta wa zawjaka al-jannah. Kami perintahkan kepada Adam, ya, silahkan, ya, tinggal di surga, nikmati semua yang apa yang ada di dalamnya, semua fasilitas yang ada di surga silahkan nikmati. Ya, tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Ya, tapi ada rambu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, kecuali satu pohon ini. Ya, jangan coba-coba dekati. Ya, di ayat yang lain, fawaswasa lahum asy-syaitan. Ya, sudah ada larangan dari Allah, ya. Sudah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala jangan mendekati pohon itu. Ternyata syaitan memberikan waswas. Ya, kalau bahasa kita syaitan berbisik. Dan tahu enggak kamu? Kenapa Allah larang kamu makan dan dekati pohon itu? Ya, kata Adam, kenapa dia? Kenapa iblis? Ya. Kenapa? Kata iblis, Allah tidak menginginkan kamu supaya kekal di surga. Ya, makanya pohon itu dinamakan pohon khuldi, ya, pohon kekekalan. Jadi ini syubhat yang ditanamkan oleh iblis pada waktu itu. Iblis menanamkan pada hati Adam bahwa jangan dekati pohon itu. Sebenarnya Allah tidak menginginkan kamu tinggal selamanya di surga. Tapi kalau kamu coba, pasti tinggal di surga selamanya. Ternyata dilanggar. Begitu dia makan, fawaswasa lahuma syaitan fabadat lahuma sawatuhuma fatafiqa min waraqil jannah. Ternyata Adam betul-betul tergoda dengan godaan iblis. Dia coba dekati pohon itu, melanggar perintah Allah. Ternyata benar. Ya, dengan sebab larangan itu Allah memberikan hukuman pada Nabi Adam. Ya. Jadi ini dosa yang pertama dilakukan oleh Nabi Adam. Mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iblis. Ya. Demikian juga iblis. Ya, dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Allah wajibkan kepada malaikat dan iblis, jin, ya, untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk perintah Allah. Ternyata iblis membangkang dan menolak seraya menyombongkan diri. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Bisa-bisanya saya sujud sama Adam. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak mungkin api sujud sama tanah. Iblis tidak memahami bahwa substansi perintah sujud ini bukan memperhambakan diri pada Adam, tidak. Tapi ini salah satu bentuk perintah Allah kepada malaikat dan iblis sebagai wujud kewajiban kepada mereka berdua. Dan ternyata iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka iblis di sini menolak perintah atau meninggalkan kewajiban, maka itu dimaksud dengan dosa. Ya. Jadi dosa meninggalkan kewajiban dan mengerjakan apa yang dilarang. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa dari dua jenis dosa ini, ya, ada kaidah disebutkan bahwa tarkul amri ashaddu min fi'lin nahi. Ya. Mengerjakan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu jauh lebih berat dosanya daripada mengerjakan apa yang dilarang. Ini kaidah yang disebutkan oleh ulama. Ya, salat wajib. Ya, salat wajib. Ya. Maaf, orang mencuri itu tidak divonis kafir. Ya. Orang berzina itu tidak divonis kafir. Betul? Tapi orang meninggalkan sholat
Itu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka as-salata ya muta'ammidan faqad kafara jihara," atau kama qala Rasulullah. Dalam hadis yang lain, "Al-'ahdu baini wa bainal kufri tarkus shalah." Ya. Yang menjadi perjanjian kami dengan orang-orang yang beriman atau antara keimanan dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, salat adalah kewajiban, meninggalkannya adalah salah satu bentuk kekufuran. Ya. Beda halnya dengan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam kategori kekufuran kecuali dosa-dosa tertentu. Ya, makanya nanti kita akan bahas ada beberapa jenis kriteria dosa itu. Ya. Jadi ini dua jenis dosa ini dua jenis yang menyebabkan seseorang terjerumus pada perbuatan dosa. Ya. Termasuk diantaranya adalah apa yang dikerjakan oleh iblis, laknatullah alaihi, al-istikbar, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang menjadikan sebab dua-duanya dikeluarkan dari surga. Ya. Nabi Adam dikeluarkan dari surga sebab mengerjakan apa yang dilarang. Iblis dikeluarkan dari surga sebab meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya, ini ada perbedaan. Untungnya. Iya, bedanya setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam melakukan perbuatan dosa, dia kembali taubat kepada Allah, menyesal. Dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal. Makanya Allah abadikan, Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena doa ini yang dibacakan oleh Adam alaihi salatu wassalam sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun terima taubatnya. Ya, tapi konsekuensi dari perbuatan dosa yang dilakukan tetap ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surga ke bumi. Nah, beda dengan iblis. Iblis tidak mau mengaku. Ya. Sudah salah, ngotot lagi. Itu bahasanya iblis. Sudah salah, berdosa, ngotot lagi. Bahkan dengan sombongnya kata iblis, "Allah wa bi'izzatika la'aghwiyannahum 'an siratikal mustaqim." Demi Allah, kata iblis, saya bersumpah. Ya, demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya akan sesatkan semua anak-anak cucunya. Nah, ini bedanya kan, Adam dengan iblis. Kalau Adam dosa, kemudian taubat kembali kepada Allah. Iblis taubat, berbuat dosa, dikeluarkan dari surga, udah divonis masuk neraka, nggak senang sendiri, nyari kawan. Ya, tenang ya Allah, saya akan cari teman banyak. Ya, saya akan cari teman banyak. Nah, makanya, ya, salah satu di antara doa kita adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena ini adalah bentuk komitmen dari syaitan, ya iblis, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah dengan dosa yang diwariskan oleh iblis kepada manusia. Ya, jadi ada dua warisan. Warisan dari surga ada dua. Warisan pertama Rabbana zalamna, ya, itu warisan dari Adam. Dan warisan yang kedua adalah ana khairun. Ya, guna dianggap mau kalian lebih baik daripada orang lain. Dianggap mau kalian lebih baik daripada orang lain. Menganggap diri kita lebih mulia dari orang lain. Menganggap diri kita lebih bertakwa dari orang lain. Menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Hati-hati, Pak. Ini warisan. Ya. Jadi waris dosa itu senantiasa ada pewarisnya. Bagaimana kita sebutkan dalam pertemuan beberapa yang lalu dari kitab yang sama. Dosa itu ada pewarisnya. Contohnya misalnya, ya dosa liwat. Itu warisan dari kaumnya Nabi Nuh. Itu sampai sekarang masih ada. Ya. Dosa apa lagi? Dosa kecurangan. Itu sudah ada dari sejak masa kaumnya Nabi Musa. Wailul lil mutaffifin. Ya, dosa riba. Ya, dosa zina. Itu semuanya warisan dari dulu sampai sekarang, termasuk dosa kesombongan. Ya. Dan dosa kesombongan ini tidak bahaya kalau ada pada diri seorang hamba. Ya. Tidak ada yang menghalangi ya orang-orang kafir Quraisy dulu untuk masuk Islam kecuali karena kesombongan. Ya. Karena tinggi langganya. Coba lihat pamannya Nabi. Ya, pamannya Nabi adalah Abu Thalib. Ya.
Bahkan Nabi sudah berjanji, "Qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha 'inda Allah yaumil qiyamah." Ya, pamanku kanan saya dikalimu, kata Rasulullah. Mana dikalimu? Ya, dengan kalimat itu saya akan bersaksi di hadapan Allah kau adalah orang beriman. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Abu Lahab, yang coba-coba tinggalkan ajaran nenek moyang kita, karena merasa gengsi dan sombongnya dengan apa yang diyakini mereka yang tidak. Demikian juga orang Yahudi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, di sana ada 3 kelompok manusia seperti yang kita sampaikan pertemuan lalu. Ada yang pertama kelompok sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka inilah orang-orang yang menerima Islam. Yang kedua adalah kelompok kaum musyrikin kota Mekah pada waktu itu, termasuk diantaranya orang-orang munafik. Yang ketiga adalah kelompok dari kaum Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi ini, mereka adalah orang-orang, kalau bahasa Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebelum Nabi diutus, mereka sudah kenal Nabi yang akan diutus itu seperti apa. Karena kenapa? Allah bahasakan dalam kitab suci mereka, dalam kitab Taurat, tentang ciri-ciri kenabian, seperti apa tanda-tanda kenabian, itu mereka sudah jelas. Bahkan kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka kenal sosok Nabi itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Iya. Karena ciri-cirinya sudah ada. Tapi apa yang menghalangi mereka untuk masuk pada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Salah satu sebabnya adalah karena iri dan sombong. Pertama, irinya karena mereka berharap bahwasanya Nabi yang diutus itu adalah dari bangsa Yahudi. Ternyata yang diutus adalah dari kaum Arab, ya, orang Quraisy. Yang kedua, ya, Nabi yang diutus itu dari keturunan mereka, keturunan Yahudi, Bani Israel. Tapi ternyata Nabi yang diutus adalah Nabi dari keturunan Nabi Ismail, ya, dari Ismail atau Quraisy, dari Bani Hashim. Ini yang membuat mereka tidak mau menerima kebenaran ajaran agama Islam. Dan itu terbukti, Pak. Ya. Disebutkan dalam Ar-Rahiqul Maktum bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, itu orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Yang pertama kali datang adalah seorang pendeta. Ya, ini pendeta yang cerdas, namanya Abdullah bin Salam. Ya, pendeta ini bernama Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang pendeta yang cerdas dan diakui kecerdasannya oleh pengikutnya. Ya. Begitu dengar Nabi datang, dia lihat dari jauh. Ya. Begitu Nabi Muhammad SAW berada dikelilingi oleh para sahabat, dia lihat dari jauh. Oh, ini Muhammad. Ya. Dilihat dari segi fisik, dia hafal. Oh, ciri-cirinya dalam kitab Taurat itu seperti ini. Tanda-tandanya seperti ini. Itu baru dari segi fisiknya. Sehingga kata beliau, sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma falamma ra'aitu wajhahu fa araftu annahu laysa biwajhin kadhib." Tak kala saya pertama kali melihat wajah Muhammad, saya tahu ini bukan wajah-wajah pendusta. Itu baru dari Jawa. Ada ciri-cirinya sudah ada. Nah, begitu Rasulullah mulai tenang, dia datang. Ya. Kata Abdullah bin Salam, fa'ataitu Muhammad, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'altuhu as'ilatan la yujibuha illa an-nabi. Lalu saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab kecuali betul-betul Nabi. Nah ini, jadi datang diuji dulu, Pak, tes dulu, ya, tes dulu, kisi-kisi, ada kisi-kisinya. Nah, begitu ditanya, ternyata betul. Terakhir Abdullah bin Salam berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausi, berikan wasiat kepada aku. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ya ayyuhan nas, afshus salam. Itu hadis yang masyhur. Afshus salam, ya wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bil laili wan nas niyam, tadkhulul jannata bi salam. Baiklah. Yang bertanya ini namanya Abdullah bin Salam dan dijawab dengan ucapan yang mirip namanya. Abdus Salam ada lamnya. At'imut ta'am,
Ini mirip-mirip syair. Wasilul arham wa salli bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini yang membuat Abdullah bin Salam ta'jib dengan hadis tadi. Seketika pada waktu itu dia bersyahadat di hadapan Rasulullah. Tapi ada masalah baru. Iya. Kita lihat bagaimana orang Yahudi sifatnya. Begitu Abdullah bin Salam masih Islam, Rasulullah perintahkan kepada Abdullah bin Salam untuk sembunyi. Iya. Abdullah sembunyi masuk. Itu ada sekelompok Yahudi datang. Datang orang-orang Yahudi datangi Nabi. Ya, amin ini ada kecidungan. Berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan pertanyaan ujian juga. Ya, tapi mereka bukan untuk mencari kebenaran. Ini bedanya. Kalau Abdullah bin Salam bertanya untuk mencari kebenaran, maka dia mendapatkan kebenaran, akhirnya masuk Islam. Tapi kalau yang lainnya tidak, bukan untuk mencari kebenaran. Terakhir Rasulullah bertanya kepada mereka, wa ayyukum Abdullah bin Salam? Wa fikum Abdullah bin Salam? Kata Rasulullah, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam itu? Ya, itu orang seperti apa? Ya, dia tidak tahu kalau ada Abdullah bin Salam di dalam. Bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Kalian kenal? Apa kata mereka? Dengar kata. Abdullah bin Salam siapa yang tidak kenal? Huwa a'lamuna ibnu a'lamina. Dia adalah orang yang cerdas dan tercerdas di antara kami dan anak orang yang tercerdas. Huwa khairuna wa banu khairina. Dia orang yang terbaik di antara kami dan anak orang yang terbaik. Huwa sayyiduna ibnu sayyidina. Dia adalah sayyid kami, tuan kami dan anak dari tuan-tuan kami. Nah, itu kata mereka. Mereka memuji Abdullah bin Salam. Ya. Lalu kata Rasulullah, hal tara atau ma tara fikum in aslama? Bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam masih Islam? Apa mereka? A'udzu billah. A'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billah min dzalik. Ya, itu mustahil kata mereka. Mustahil Abdullah bin Salam masih Islam. Ya. Begitu Abdullah bin Salam dengar, dia keluar. Fa'alamu anni qad aslamtu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah wahai saudaraku, saya sudah masuk Islam bersyahadat. Berubah, Pak. Yang tadinya memuji, lalu apa kata orang Yahudi? Huwa jahiluna ibnu jahilina, huwa syarruna ibnu syarrina. Ya, berubah. Yang awalnya mengatakan dia adalah orang tercerdas di antara kami, sekarang berubah. Dia adalah orang bodoh dan anak orang bodoh. Dia adalah orang buruk dan anak orang buruk. Apa? Berubah. Ya, karena apa? Istikbar. Ya, karena merasa sombong dengan apa yang mereka yakini sehingga menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, ya, contoh atau jenis dosa yang bisa menjadi pintu masuknya seseorang, yaitu dengan cara meninggalkan apa yang menjadi kewajiban serta mengerjakan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dari dua jenis dosa ini, wa kilahuma yanqasimu bi'tibari mahallihi ila zahir 'ala al-jawari wa batin fil qulub. Dari dua jenis dosa ini, mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan kewajiban, kata beliau, itu terbagi menjadi dua. Berdasarkan tempatnya, itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, zahir 'ala al-jawari, adalah dosa yang nampak lahiriah yang dikerjakan oleh anggota badan manusia, wa batin fil qulub, dan yang kedua adalah dosa yang sifatnya batin dan itu dikerjakan oleh hati. Nah, itu. Jadi ada dua, masing-masing terbagi dua. Lahir dan batin. Dikerjakan dengan anggota badan dan dikerjakan dengan oleh hati. Ya, semuanya ini adalah ya jenis-jenis bentuk dosa. Wa bi'tibari muta'alliqihi, ya, dan adapun dosa itu jika dilihat dari sisi aspek ketergantungannya atau berkaitan dengan siapa, maka terbagi juga menjadi dua. Ila haqqillah wa haqqi khalqihi.
dosa yang berkaitan dengan haknya Allah, itu berhubungan dengan Allah, ya, hubungan tak dengan karya Allah Subhanahu wa taala, wa haqqi khalqihi, dan yang kedua dosa ini berkaitan dengan makhluknya. Ya. Wa in kana kullu haqqin li khalqihi fa huwa mutadamminun li haqqihi likay summiya haqqan lil khalq bi annahu yajibu bi mutalabatihi wa yanqutu bi infaqih. Meskipun pada hakikatnya dosa ini semuanya berhubungan dengan Allah. Ya. Karena kalau kita berdosa, siapa yang memberikan balasan dosanya? Allah. Ya. Jadi semuanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dipisahkan, ya, bahwasanya ini berkaitan dengan haknya Allah, yang kedua berkaitan dengan haknya manusia, ini karena sangat berkaitan dengan cara penyelesaiannya. Ya. Kalau dosa ini berhubungan dengan Allah, cara menyelesaikannya bertaubat kepada Allah. Ini maksudnya Pak, jadi berkaitan dengan haknya Allah. Adapun dosa yang berkaitan dengan hak hamba, ada tambahan. Ya, tambahannya adalah selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga diselesaikan dengan apa? Bimutalabatihi, dengan meminta ridha orang yang kita zalimi, orang yang kita berdosa kepadanya, wa yasqutu bi isqatihi, dan dosa ini gugur ketika sudah gugur haknya dari orang yang kita tempati berdosa. Ya, jadi bahayanya Pak. Makanya dosa kepada makhluk itu lebih ribet. Ya, kalau dosa kepada Allah, ya, istighfar, taubat nasuha, selesai. Tapi kalau dosa sama manusia, tidak. Taubat sekaligus, ya, wajib minta hak, ya, supaya orang yang kita tempati berdosa atau orang yang kita berbuat dosa kepadanya itu menggugurkan hak-haknya. Ya, karena bagaimana hadis yang biasa kita dengarkan bahwa ada satu jenis dosa kezaliman yang akan menjadikan kita rugi berat di akhirat. Ya. Saya sampaikan hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, ya, atadruna manil muflis? Ya, tahu tidak siapa orang-orang bangkrut? Kata Rasulullah, tahu tidak siapakah mereka orang-orang yang bangkrut? Ya, kata para sahabat, al-muflisu fina, bagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa al-muflisu fina man la dirham wa la mata'. Ya. Orang yang bangkrut, kata sahabat, adalah orang yang tidak punya harta. Ya, itu orang bangkrut. Kata Rasulullah, tidak. Orang bangkrut itu tidak. Bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflisu min ummati, kata Rasulullah, may ya'ti yaumal qiyamati bi salati, adalah umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat. Wa ya'ti bi zakati, datang dengan pahala zakat. Wa ya'ti bi shaumi, datang dengan pahala siam. Ya. Datang dengan berbagai macam jenis kebaikan. Ya, akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti yaumal qiyamati wa qad syatama hadza. Akan tetapi orang ini datang di hari kiamat, selain membawa pahala kebaikannya, mereka juga datang dengan membawa segudang dosa yang belum tuntas dengan manusia. Apa itu? Dulu dia pernah mencaci maki fulan. Ya, wa safaka dama hada. Dulu dia pernah menumpahkan darah fulan. Wa akala mala hada. Dulu dia pernah memakan harta fulan tanpa hak. Ya. Wa qadatha hada, dulu dia pernah memfitnah fulan, ya, menuduh fulan, dan seterusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuqa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Orang-orang seperti ini datang pada hari kiamat dengan pahala yang banyak, akan tetapi pahalanya ini diambil dan diserahkan kepada orang yang pernah dia kasih. Bayangkan Pak. Makanya kalau ada yang gosip, ya, ada yang menfitnah kita, ya, tenang saja. Ya. Ada pernah guru kami Pak sampaikan, ada yang sampaikan, Syekh, ya, fulan, ya, menceritakan keburukan Anda seperti ini. Betul? Ahaq kama taqul? Betul apa yang kau sampaikan? Betul ya Syekh.
chefnya datang, tinggal di toko, dia bawakan jajanan, dia bawakan hadiah orang yang berkhidmat. Ya. Ditanya kenapa? Ya, ini bagian dari investasi akhirat saya. Ya. Jadi ketika kita dicaci maki oleh orang, difitnah orang, ya, bahkan dijelek-jelekkan oleh orang, tenang aja. Iya, karena itu pada hakikatnya kita sedang dapat tabungan investasi yang kita tidak perlu capek-capek mengerjakannya. Iya, itu enak jelas. Ini orang yang bakur kata Rasulullah. Jadi kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi di dunia itu akan diambil dan diserahkan kepada orang yang dia zalimi. Fa in fatiyat hasanatuhum wa lam tuqda ma 'alayhi. Kebaikannya habis. Iya, la busni pahala sedekah, la busni pahala zakatnya, la busni pahala sambayannya, la busni pahala umrohnya. Apalagi semuanya habis pahalanya. Sementara di fisik dosanya masih ada. Iya. Dosa belum tuntas, kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatuhum wa lam tuqda ma 'alayhi. Habis kebaikan orang ini digunakan untuk membayar dosanya, sementara belum habis dosa yang mau dibayar. Apa? Fa yu'khadhu hadza min sayyi'atihi min khatayahum fa turihat 'alayhi. Dosa-dosa yang dikerjakan oleh orang yang dia zalimi diambil lalu diserahkan kepada orang yang menzalimi. Clear? Satu sama saja? Iya. Jadi clear. Nah, itu caranya menghabiskan dosa. Iya. Makanya kalau ditanya pilih mana? Pilih ya, berbuat zalim apa dia zalimi? Ya, lebih baik dia zalim. Iya. Seandainya bisa dipilih, lebih baik dia zalimi daripada menzalimi. Ya, karena kalau kita dia zalimi ya, ada tabungan investasi akhirat kita. Ya, faqurihat 'alayhi. Lalu dosa orang yang dia zalimi diambil dan diserahkan kepadanya. Summa turiha finnar, lalu kemudian orang ini karena sudah dipikir kebaikannya habis semua, ya tidak ada lagi yang tersisa, tinggal dosa yang harus dia bawa. Akhirnya apa? Itulah yang menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itulah orang bangkrut kata Rasul. Ya, itulah orang bangkrut kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya tidak boleh dia memandang remeh dosa kepada orang lain. Ya. Dosa kepada Allah bukan berarti kita pandang remeh, tetapi lebih ribet obatnya daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasqutu bi isqatihim, dan dosa kepada manusia kita gugur ketika kita minta maaf terhadap orang yang kita zalimi. Allahu a'lam bishawab. Ya, terakhir kita waktu. Ya. Thumma hadhihi dhunub tanqasimu ila arba'ati aqsam. Dari dua jenis dosa ini kemudian diturunkan lagi menjadi 4 jenis. Nah, ini 4 jenis lagi. Yang pertama adalah dosa malakiyah. Yang kedua dosa syaitaniyah. Yang ketiga dosa as-sabaiyah. Yang keempat dosa bahimiyah. Ya, la nakhruju min dzalika. Jadi dosa apapun yang dikerjakan tidak keluar dari 4 jenis dosa ini. Malakiyah, sabaiyah, syaitaniyah, bahimiyah. Apa dan seperti apa bentuknya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Kita demikian kita 2 menit lagi menuju azan. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Mau kita lanjut? Ada yang lanjut? Ayat yang gampang-gampang mas. Iya kan? Iya. Ayat. Jadi dosa tadi disebutkan bahwa ada 2 jenis berdasarkan tempatnya. Yang pertama dosa yang lahir, ya dengan anggota badan kita. Yang kedua dosa yang berkaitan dengan hati. Seperti apa dosa yang berkaitan dengan hati? Ini banyak. Contohnya misalnya, ya adalah al-hasdu wal hasad. Iya, iri hati dan hasad. Iya. Apa itu iri hati? Kalau bahasanya Pak ada? Iya, SMS. Ya. Apa itu Pak? SMS ada? Iya. Itu termasuk dosa itu. SMS. Senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Nah, itu termasuk. Iya. SMS. Iya. Jadi dia
tidak senang kalau orang lain bahagia, ya, dan bahagia kalau melihat orang lain menderita. Ini termasuk jenis dosa ya yang dikerjakan oleh hati. Kalau bahasa Rasul namanya al-hasad. Bagaimana bentuk hasad itu? Disebutkan oleh para ulama bahwa hasad adalah tamanna zawalun ni'am 'anil ghair. Bercita-cita atau berharap kalau kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang. Iya, yang nggak bisa pangkat, awal. Carikan cara bagaimana hilang. Jadi mencarikan cara supaya orang mendapat keburukan. Dan ini bahaya Pak, kata Rasulullah, iyyakum wal hasad. Jauhilah perbuatan hasad, iri hati. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Hati-hati dengan dosa hati, yaitu hasad, karena dosa hasad itu akan menghabiskan amalan-amalan kalian sebagaimana api yang berkobar membakar kayu. Allah Akbar. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Ya, kembali beristighfar kepada Allah. Jadi yang SMS tadi aja diganti dengan SMS. Iya, kalau yang awalnya senang melihat orang susah, sekarang diganti senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jadi dosanya SMS, tobatnya SMS. Ya, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kan seperti ya, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.